Selamat pagi semuanya, saya Jeremia Christian Zilboa dengan NPM 20245199. Hari ini akan mempresentasikan mengenai judul dan tema pengukuran kinerja karyawan koperasi Kredit Sejahtera dengan metode analitik network process atau NP dan teknik for other preference by similarity to ideal solution atau TOPSIS. Lalu sedikit sejarah mengenai koperasi Kredit Sejahtera. KKS ini sudah berdiri sejak 5 Oktober 1972 di Cibinong dengan total anggota 21.131 orang per 31 Agustus tahun 2023 di daerah Cibinong dengan memiliki satu kantor cabang di Auri Depok dan memiliki kurang lebih 50 karyawan. Lalu untuk masalahnya yang timbul di mana tidak maksimal ya standarisasi pengukuran kinerja karyawan yang kurang sesuai ditunjukkan dengan kriteria penilaian yang sama di semua divisi yang mempunyai beban dan tanggung jawab yang berbeda sehingga seharusnya memiliki kriteria yang tersendiri di setiap divisinya. Selain itu penilaian yang tidak dilakukan secara berkala yang disebabkan oleh kesulitannya melakukan penilaian secara manual dan tidak ada sistem yang mempermudah melakukan penilaian kinerja karyawan. Lalu dampaknya adalah kurang cepatnya perkembangan koperasi kredit sejahtera yang sudah berusia 50 tahun di 2022 lalu. Lalu ini adalah tabel pertumbuhan koperasi kredit sejahtera tahun 2021 dengan 2022. Bisa dilihat bahwa pertumbuhan yang terjadi hanya di aset dan simpanannya saja. Sedangkan pinjaman dan pendapatannya menurun. Yang justru kita ketahui bahwa pendapatan utama dari koperasi adalah dari pinjaman yang beredar di anggota. Lalu untuk metodenya, yang pertama ini adalah metode Analytic Network Process atau NP. Nah, NP ini suatu pendekatan dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk mengatasi kompleksitas dalam proses pengambilan keputusan. ANP ini merupakan salah satu dari MCDM atau Multi Criteria Decision Making yang dikembangkan dari Analytic Hierarchy Process. ANP ini digunakan ketika pengambilan keputusan melibatkan banyaknya elemen yang saling berhubungan dan tidak dapat diurutkan dalam struktur hierarki tunggal seperti yang biasanya digunakan dalam AHP. Lalu untuk kelebihan dari ANP, pertama ini adalah model kerangkanya. Kalau AHP ini berbentuk hierarki atau dari atas ke bawah, sedangkan ANP ini berbentuk jaringan. Bisa dari atas ke bawah dan bawah ke atas. Lalu dari kelebihannya, tadi kerangka berbentuknya ANP, berbentuknya jaringan. Jika ANP, kelebihannya adalah analisisnya lebih komprehensif atau lebih lengkap. Lalu dari hubungannya, AHP ini hanya bersifat dependensi, sedangkan ANP ini bersifat dependensi dan feedback ditandai dengan tanda panah yang atas dan ke bawah. Lalu untuk cakupannya ANP lebih luas karena bentuk model ini jaringan ya, tidak kaku seperti halnya AHP. Lalu dari hasilnya sendiri lebih realistis ANP karena dapat memberikan hasil yang lebih akurat, memungkinkan evaluasi kinerja berdasarkan banyaknya kriteria yang mungkin saling terkait dan tidak dapat diuraikan dalam struktur hierarki AHP. Lalu dari tahapannya sendiri, ANP ini pertama membangun model ANP dengan menentukan tujuan dan kriteria dan subkriterianya, lalu menentukan kepentingan kriteria dengan bantuan expert atau juga bisa pembuat kebijakan di suatu perusahaan, lalu membuat model jaringan hubungan antar subkriterianya, lalu yang keempat membuat matriks perbandingan berpasangan, dan yang terakhir membuat supermatriksnya. Lalu untuk metode yang kedua ini TOPSIS, salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria yang digunakan untuk memilih alternatif terbaik dari sejumlah opsi yang ada. Cara operasinya dengan membandingkan setiap alternatif dengan solusi ideal positif atau atribut yang paling ingin dicapai dan solusi ideal negatif atau atribut yang paling ingin dihindari. Lalu untuk kelebihannya ini pendekatannya lebih sederhana dan mudah diimplementasikan. Lalu mendukung keputusan multi kriteria artinya mendukung keputusan yang banyak kriteria. Lalu memungkinkan penilaian objektif dari alternatif yang mungkin saling bersaing dalam berbagai aspek. Lalu TOPSIS memberikan alternatif terbaik yang paling mendekati solusi ideal positif dan paling jauh dari solusi ideal negatif. Dan yang terakhir dari hasil dari metode TOPSIS relatif lebih mudah
diinterpretasikan. Alternatif yang mendekati solusi ideal positif dianggap sebagai alternatif yang paling diinginkan, sedangkan alternatif yang mendekati solusi ideal negatif dianggap kurang diinginkan. Lalu untuk tahapannya sendiri, pertama membuat matriks keputusan penilaian karyawan dibantu oleh expert atau tadi dibantu oleh yang pemangku kebijakan di perusahaan. Lalu yang kedua, perhitungan normalisasi matriks keputusan. Ketiga, perhitungan normalisasi matriks keputusan terbobot atau matriks normalisasi keputusan dikalikan dengan bobot. Lalu yang keempat, menentukan solusi ideal positif negatifnya. Lalu kelima, menentukan jaraknya. Yang keenam, menghitung rasio kinerja karyawan. Dan yang terakhir, rankingan berdasarkan hasil rasio kinerja karyawannya. Lalu kesesuaiannya, ANP cocok digunakan untuk mengukur kinerja karyawan. Kenapa? Karena melibatkan banyak kriteria yang kompleks dan saling terkait. Lalu ANP memungkinkan hasil analisis hierarki dan perbandingan antar hierarki kriteria, serta pengaruh kriteria satu terhadap yang lainnya. Sedangkan untuk topsisnya memberikan urutan kinerja karyawan berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah diterapkan, sehingga akan memperlihatkan mana karyawan sudah bekerja baik atau yang belum. Lalu untuk software sendiri menggunakan Criterion Decision Plus. Lalu untuk fungsinya sendiri, software ini dapat menerapkan pembuatan model ANP. Lalu memberikan bobot pada kriteria dan subkriterianya. Lalu dapat melakukan perbandingan alternatif terhadap kriteria dalam suatu jaringannya. Lalu setelah itu bisa memasukkan semua nilai dan bobot. Criterion dapat menghitung prioritas atau peringkat alternatif berdasarkan preferensi ini pada metode topsisnya. Kemudian perangkat lunak ini juga sering menyediakan visualisasi yang membantu dalam memahami hierarki dan hasil analisa ANP. Lalu untuk kesesuaian judul dengan masalah dan metodenya, yang pertama ANP ini gunakan untuk pengukuran kinerja karyawan untuk menentukan bobot dari setiap kriteria dan subkriteria yang akan digunakan sebagai indikator penilaian kinerja karyawannya. Lalu untuk topik sendiri memberikan alternatif terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal negatif. Yang dari solusi ideal tersebut bisa mendapatkan rankingan dari nilai kerja karyawan. Dan semua ini dilakukan dengan bantuan software Criterion Decision Plus untuk mempermudah melakukan penilaian kerja karyawan koperasi kerja sejahtera. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.